Haleluya. Pagi-pagi, haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom yang sudah bergabung. Wah, siapa aja nih yang udah bergabung nih? Ayo ya, saling menyapa di kolom chat. Puji Tuhan. Jangan lupa juga siapkan diri kita sungguh-sungguh supaya bisa fokus dalam mengikuti mesbah pagi hari ini. Puji Tuhan. Selamat datang dalam Morning Devotion hari ini. Luar biasa ya, puji Tuhan. Wow, haleluya, gak habis-habisnya kasih setia Tuhan selalu baru setiap saat. Amin. Saya berdoa biarkan hari ini mulut kita terus dipenuhi dengan puji-pujian. Walaupun yang terjadi masih tidak seperti yang kita harapkan, tetaplah kita memuji nama Tuhan. Walaupun mungkin yang terjadi justru juga merugikan buat kita, tetaplah memuji nama Tuhan. Amin. Karena sesungguhnya di dalam mulut orang benar itu memang harus senantiasa ada ucapan syukur dan juga puji-pujian kepada Tuhan. Harus ada kata-kata firman yang keluar. Dan juga jangan lupa dari dalam mulut kita harus senantiasa berkata, Tuhan tetap baik adanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Wow, luar biasa. Kami akan tetap memuji nama Tuhan. Kami akan tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami akan tetap memperkatakan firman. Kami akan tetap berkata sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Walaupun yang terjadi masih belum seperti yang kami harapkan. Bahkan kalaupun itu merugikan buat kami akan tetap ngomong hal yang sama tadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktu ini. Terima kasih untuk segalanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Setiap waktu ku beri penghormatan kepadamu, yes, ya Allahku. Oh, hanya kepadamu, hanya kepadamu ya Allah. Kau yang mendengar, Kau yang mengerti, oh segala yang ada di hati kami. Terima kasih, terima kasih. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari, setiap tahun, setiap waktu kami berikan penghormatan kepadamu Tuhan. Oh terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau yang selalu mendengar, mengerti, oh segala yang kami ucapkan, segala yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Oh berkat-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu selalu ada, berkat-Mu selalu memuaskan kami. Oh Tuhan, kami mau tetap memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk waktu yang ada. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali datang. Kami memberkati terus hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kemenangan. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kesempatan untuk kami menghasilkan buah demi buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Kami perlu isi hati-Mu lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya jemaat. Haleluya. Hari ini saya ingin sharing sesuatu yang Tuhan juga sedang mengajar saya hari-hari ini. Apa yang ada di dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata doa. Saya percaya salah satu yang ada di dalam pikiran kita adalah jawaban doa.
Tetapi kalau bicara tentang jawaban doa, saya percaya begini. Tidak, tunggu, atau ya. Nah, di antara tiga ini ya, posisi kita di mana? Gitu ya. Tetapi yang jelas, saya mau kita hari ini belajar dari firman Tuhan. Karena langkah-langkah itu sudah ada di dalam firman Tuhan. Makanya hari ini saya memberi tema kunci jawaban doa. Matius 7 ayat 7 sampai yang ke-8. Sudah ketemu semuanya? Oke? Ya. Boleh baca juga di Alkitab masing-masing juga, silakan ya. Karena ini harus kita dengar, harus kita baca, dan betul-betul pastikan telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan dan hati kita mengamini apa yang kita dengar. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Wow. Kita melihat dari firman Tuhan ini tentang kunci daripada jawaban doa. Sebelum saya masuk lebih jauh lagi, saya mau mengingatkan bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah bumi ini bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan kita, tetapi Dia sedang mau mengubah paradigma kita. Cara berpikir kita yang keliru, cara berpikir kita yang selama ini hanya cara berpikir duniawi ataupun agamawi. Apa maksudnya? Kita seringkali berdoa, kita memaksa kepada Tuhan. Kita kasih deadline sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan semua omongan yang kita mau omongkan. Tapi kita gak pernah mengizinkan Tuhan ngomong sama kita. Kita gak pernah juga mengizinkan Tuhan yang kasih deadline sama kita. Nah, bayangkan. Kita suka kasih deadline sama Tuhan, tapi kalau Tuhan kasih deadline sama kita gimana? Nah, kehadiran Yesus di muka bumi ini adalah untuk mengubahkan paradigma yang salah yang selama ini mengikat kita, bahkan tanpa kita sadari paradigma yang salah itu akhirnya apa? Membentuk karakter kita. Ini yang berbahaya. Berapa banyak orang yang berdoa selalu berpikir bahwa dia ini pasti akan mendapatkan apa yang dia mau. Belum tentu. Apa yang kita mau tidak, ataupun belum tentu apa yang Tuhan mau. Haleluya. Bagi kita nggak apa-apa, bagi Tuhan apa-apa. Nah, jadi hari ini saya mau paradigma kita juga berubah. Bahwa kalau kita berbicara tentang kunci jawaban doa, maka firman Tuhan tadi sudah sangat jelas. Yang pertama kuncinya adalah apa? Mintalah. Nah, lah engkau gak pernah minta, engkau cuma kasih deadline, engkau cuma lapor saja sama Tuhan, tapi habis itu engkau maksa Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Firman Tuhan tadi sudah berkata, mintalah maka engkau akan apa? Mendapat. Kita seringkali berkata Tuhan kan maha tahu. Tanpa saya ngomong Tuhan sudah lihat hati kita. Iya betul. Tuhan maha tahu. Tapi untuk masalah jawaban doa, kalau engkau mau menerimanya, kuncinya adalah apa? Engkau harus minta. Haleluya. Iya. Ya, saya tahu apa yang anak saya butuhkan. Tetapi sebagai bapak, saya juga akan senang, akan segera memberikan ketika anak saya meminta apa yang dia perlukan. Dan saya walaupun sudah tahu, tapi ketika dia ngomong sama saya, Dad minta ini dong Dad, saya langsung akan berikan.
Saya nggak akan tahan-tahan. Karena apa? Anak saya sudah minta. Dan itu menjadi keperluannya dia. Nah, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa mintalah maka engkau akan mendapat. Ingat loh ya, kita itu punya keterbatasan. Dan kita juga punya kesombongan. Waktu kita minta sama Tuhan, sebetulnya kita ini sedang ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku ini ndak iso. Aku ini ndak mampu. Aku ini terbatas. Aku mohon kepadamu. Nah, aku minta kepadamu. Waktu kita minta, kita ini sedang merendahkan diri kita di hadapan tahta kudusnya Tuhan. Enggak ada lagi kesombongan. Karena itu saya mau berkata bahwa ketika kita melakukan tindakan meminta kepada Tuhan di dalam doa kita, maka itu adalah sebuah sikap yang sedang kita tunjukkan kepada Tuhan. Seolah-olah sikap itu berkata, Tuhan aku butuh Engkau. Wow, keren. Haleluya. Iya. Dosa terbesar yang dilakukan oleh Lucifer bukan hanya sekedar dia mau menyamai Tuhan, tapi dia sombong di hadapan Tuhan. Iya dong, karena dia sombong makanya dia mau nyamai Tuhan. Hati-hati, jangan sampai dosanya Lucifer ini ketransfer ke kita. Mintalah, ya. Ingat bahwa iman itu adalah bahasa kerajaan Allah. Dan saat iman itu kita kerjakan lewat kata-kata minta itu kepada Tuhan, maka Sang Raja pasti akan segera merespon. Haleluya. Iya. Ya, apa yang kau perlukan, yang kau butuhkan hari-hari ini? Minta sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Walaupun sesuatu yang kau minta itu rasanya nggak masuk di kalkulatormu ya. Ya, nggak masuk di perkalianmu ya, nggak apa-apa, minta sama Tuhan. Selama engkau meminta, maka aku percaya ketika itu menjadi sebuah keperluan yang mendesak, kebutuhan yang mendesak di dalam dirimu, maka Tuhan akan bisa melakukan segala cara untuk apa? Untuk segera memberikan jawaban doa kepadamu. Jangan buru-buru nyalain Tuhan. Orang kok gak pernah minta, gitu kan. Makanya itu saya paling senang ketika saya menerima pokok-pokok doa dari umat Tuhan. Bagi saya senang. Kenapa saya katakan saya senang? Karena disitulah saya melihat setiap umat Tuhan ini sedang meminta kepada Tuhan. Dan saya dengan segala kerendahan hati, saya membawa pokok-pokok doa itu kepada Tuhan. Saya minta kasih karunia Tuhan. Haleluya. Jadi kunci yang pertama adalah apa? Minta. Nah, coba renungkan baik-baik. Engkau sedang berdoa untuk apa hari-hari ini? Berapa lama engkau sedang berdoa? Ya, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun kau berdoa? Belum dapat juga? Coba cek doamu gimana, makso Tuhan, kasih deadline Tuhan, ngamuk-ngamuk sama Tuhan, atau engkau cuma laporan sama Tuhan. Kalau orang minta, orang itu selalu akan berkata, Tuhan engkau tahu ini yang jadi kebutuhanku. Tuhan lihat tuh apa yang jadi kebutuhan kita kok. Apa yang jadi keperluan kita Tuhan itu paling tahu. Minta sama Tuhan. Haleluya. Yang kedua adalah apa? Di dalam firman Tuhan tadi, apa? Mencari. Haleluya. Setelah kita meminta, yang harus kita lakukan yang kedua adalah apa? Mencari. Ingat, iman itu aktif, bukan pasif. Iman itu harus hidup, tidak boleh mati. Artinya apa maksudnya, Pak? Ada upaya dari kita, ada tindakan yang harus kita lakukan, ada sebuah aktivitas yang harus kita kerjakan, di mana aktivitas dan tindakan itu sifatnya harus aktif, bergerak terus, dilakukan terus, ya, lewat kehidupan kita.
Dan itu harus dilakukan dengan apa? Setia, terus menerus. Ya, tekun itu terus kita lakukan. Makanya Alkitab dengan sangat jelas dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai apa? Perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah apa? Mati. Yakobus 2 ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa? Perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi apa? Sempurna. Jadi perhatikan sungguh-sungguh. Kata apa? Mencari. Ini adalah kunci daripada jawaban doa. Firman Tuhan tadi sudah jelas berkata, demikian juga halnya dengan iman. Kalau iman tidak disertai perbuatan, mati. Kalau iman tidak bekerja sama, perhatikan, bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, maka iman itu tidak menjadi sempurna. Itulah yang saya katakan kunci yang kedua adalah apa? Mencari. Yes. Dalam mencari ini kita belajar apa yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Maksudnya begini. Kita nggak jadi pemalas gitu loh. Kita berdoa untuk A, oke. Kita berdoa juga minta Tuhan hikmat, kekuatan, ya, kemampuan untuk kita bisa memproduksi, ya, untuk kita bisa menggunakan keahlian kita sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita doakan. Seorang pemalas dia nggak akan pernah dapat. Bahkan firman Tuhan berkata orang yang tidak bekerja nggak bisa dapat upahnya. Jadi saya sedang mau berkata kepada setiap kita bahwa kalau engkau berdoa kepada Tuhan, engkau juga harus siap mencari. Engkau harus bekerja. Gunakan keahlianmu. Ya, gunakan talentamu. Amin. Ya, lakukan itu. Apa yang ada padamu, ya, pergunakan itu. Ya, kita sering kali ini berpikir kita cuma doa dalam kamar, pagi siang sore malam doa terus, pagi siang sore malam doa terus, pagi siang sore malam doa terus, puasa 40 hari kurang, puasa 50 hari kurang, puasa sampai 100 hari, hanya ada lemes. Loh, saya nggak anti dengan puasa, saya sampai hari ini terus melakukan puasa. Tapi yang saya mau tekankan kepada setiap kita adalah apa? Jangan jadi pemalas. Kata mencari itu bicara tentang ada apa? Aktif dari kita. Menggunakan cara-cara yang benar. Menggunakan kemampuan kita dengan benar. Haleluya. Itu yang dimaksud mencari. Jadi yang dimaksud mencari itu bukan yang sering saya singgung gitu ya. Pakai jempol kita untuk menjadi pengemis gitu ya. Ya, pasang status ya, keluarga inilah itulah, intinya minta dikasihani, nggak usah lah. Justru kalau kita ini minta dikasihani bikin malu Tuhan. Tuhan sudah taruh investasi yang luar biasa dalam dirimu. Kembangkan investasi itu. Pak, apa investasi itu? Talentamu, kemampuanmu, cara berpikirmu, hikmatmu itu adalah talenta Tuhan. Kekuatanmu itu adalah talenta Tuhan. Makanya ya orang percaya, orang Kristen, ya kalau engkau masih kuat, badanmu masih kuat, jangan ngemis-ngemis, bikin malu. Ya, usahakan, lakukan sesuatu, pasti bisa. Apalagi di Jakarta ini semuanya itu bisa jadi duit kok, asal kita mau kerja keras, asal kita tahan banting, kita siap berjuang. Nah itu loh, ya. Jadi firman Tuhan itu tidak pernah mengajarkan kita ngemis. Iblis yang sering kali membodohi kita, paradigmanya keliru. Yang ketiga, selain tadi minta, kemudian mencari, yang ketiga apa? Ketuk pintu. Haleluya. Pertanyaannya, selama ini kita udah ketuk pintunya bener gak? Jangan-jangan pintu tetangga yang kita ketuk. Saya mau bertanya kepada setiap kita. Waktu kita mengetuk pintu, sesungguhnya
kita tahu bahwa ada orang di dalam. Amin. Biasanya seperti itu. Ya, kita ketuk pintu karena kita tahu ada orang di dalam dan kita mengharapkan orang tersebut membuka pintu. Nah, saya mau berkata bahwa Yesus dengan sangat jelas berkata, Yohanes 10 ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pintu di situ bicara tentang siapa? Yesus. Jadi saya mau mengingatkan kepada setiap kita bahwa libatkan Yesus. Jangan cuman berdoa, tapi libatkan Yesus 24 jam dalam kehidupanmu. Saya percaya berdoa itu setiap waktu. Dalam engkau beraktivitas engkau bisa berdoa. Berdoa gak harus tutup mata kan. Berdoa gak harus bahasa roh kan. Berdoa juga gak harus ngomong terus kepada Yesus kan. Enggak. Sembari engkau bekerja di kantormu, dalam hatimu engkau berdoa. Sembari engkau sedang deal bisnis, ya, dalam hatimu engkau berdoa, Tuhan dalam nama Yesus jamah dia, jamah dia, jamah dia, jamah dia. Ketuklah pintu. Wow. Yohanes 10 ayat yang ke-7 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Wow. Jadi pintu itu betul-betul bicara tentang Yesus. Kita melibatkan Yesus dalam segala kegiatan kita. Haleluya. Ya. Amin. Ya. Terkadang satu ketuk itu masih belum cukup. Diperlukan 2 ketukan, 3 ketukan, 5, 10 ketukan. Bahkan terkadang kita nggak perlu lagi untuk mengetuk, tapi kita ngedor. Artinya apa juga sih? Jangan pernah jemu-jemu. Makanya ya firman Tuhan mengajarkan juga, berdoalah senantiasa kepada Tuhan. Perhatikan kata itu. Kita berdoa ini jangan jemu-jemu. Senantiasa kita harus berdoa. Katakan amin. Yes. Haleluya. Jadi kalau selama ini engkau salah mengetuk, ya, pintu tetangga yang kau ketuk, pintu Tuhan-Tuhan lain yang kau ketuk, ya, ingat, ketuklah pintu kerajaan sorga, maka itu akan dibukakan kepadamu. Saya berdoa 3 kunci jawaban doa ini betul-betul berkuasa di dalam kehidupanmu. Saya terus mempraktekkan sampai dengan hari ini. Saya terus percaya ada kuasa doa. Tapi saya terus praktekkan ketiga hal ini. Dan jangan pernah jemu-jemu untuk kita berdoa. Doa adalah nafas rohani kita. Doa adalah esensi yang utama di dalam kehidupan spiritual kita. Doa adalah sebuah kebutuhan puncak utama semua orang percaya. Doa adalah akses kepada Tuhan. Kalau engkau gak pernah berdoa, berarti engkau gak pernah punya akses. Biarlah kunci jawaban doa terjadi dalam hidupmu dan terjadi dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin, 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 dan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dan kami mau praktekkan. Mampukan kami untuk kami mempraktekkan. Demi nama Yesus Kristus. Tuhan, aku melepaskan terus mujizat-Mu atas setiap umat-Mu. Aku terus melepaskan kuasa-Mu atas setiap umat-Mu. Dan aku berdoa biarkan umat-Mu terus berbuah-buah. Buahnya menjadi lebat dan dinikmati oleh semua orang. Dan mereka terus siap memikul salib Kristus setiap saat. Mereka berjalan makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. God bless.